Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang direncanakan sebelumnya oleh gabungan MGMP se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan. Topik hari ini yang akan kita share, yang kita akan bagikan, yaitu terkait dengan bagaimana pemanfaatan YouTube di dalam proses pembelajaran. Kita akan berfokus bagaimana membangun channel YouTube sebagai alternatif media di dalam pendidikan. Bahwa kita ketahui bahwa siaran TV yang di rumah kita ini, siaran TV lokal ya maupun nasional, ini kita sebut dengan terestrial, yang tentu saja untuk investasi membuat siaran TV pendidikan seperti itu, dananya boleh jadi ratusan bahkan miliaran rupiah, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar membuat TV streaming berbasis YouTube dengan memanfaatkan peralatan yang ada kita sekarang. Boleh jadi nol investasi ya. Kenapa nol investasi? Handphone Bapak Ibu sudah memiliki smartphone semua. Bapak Ibu mungkin juga sudah memiliki laptop. Handphone, laptop kita dan jaringan internet yang ada pada komputer kita akan jadikan sebagai media streaming. Seolah-olah nanti Bapak Ibu punya stasiun TV sendiri, kita punya TV edukasi, TV pendidikan sendiri, baik itu yang basisnya individu guru maupun sekolah. Kalau itu nanti diprogramkan di sekolah, nanti sekolah menyediakan ruangan yang lebih agak representatif untuk studio, ini akan lebih bagus. Sekarang ini juga sudah mulai beberapa sekolah itu sudah meningkatkan infrastruktur IT-nya ya. Sementara membangun infrastruktur ruang kelas baru, renovasi kelas, ternyata kelasnya tidak dipakai. Mungkin juga perlu dipikirkan adalah memperkuat infrastruktur IT-nya ya, menyediakan ruang studio mini untuk pembelajaran seperti itu. Mengapa ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Haris selaku Ketua GMP Matematika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa alasan. Yang pertama, kita lihat media mainstream yang ada kita saksikan sehari-hari. Mungkin kita sudah tidak mengenal lagi iNews Live, TV One, Kompas, dan lain-lain. Itu adalah media-media besar. Media-media besar ini sekarang juga sudah mengkombinasikan siarannya di live streaming. Banyak ribuan yang menyaksikan lewat live juga banyak sekali ya. Nah, pemain-pemain besar seperti yang saya contohkan ini sudah beralih ya, bukan secara 100%, mungkin masih mengcombine ya, siaran biasanya masih ada, live-nya juga ada. Boleh jadi ke depan juga bisa ini sebagai media pengganti yang seperti yang saat ini ya. Pertama seperti itu, media mainstream sudah banyak yang beralih atau mengombinasikan dengan live berbasis YouTube. Kemudian kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang juga, kalau kita tanya gitu kan, mau jadi apa ini, mau jadi YouTuber, kalau dulu mungkin mau jadi presiden atau dokter ya, ini banyak anak-anak pilihan menjadi YouTuber ya, karena terinspirasi dengan suksesnya para YouTuber di media, baik itu di media TV maupun di media YouTube itu sendiri. Kemudian YouTube ini juga sebagai media sosial nomor 1 di Indonesia ya. Penggunanya sekitar 137 juta orang ya, penelitian di tahun 2019. Tentunya sampai hari ini mengalami peningkatan yang sangat tajam, apalagi dipicu oleh pandemi yang kita tidak bisa tatap muka, harus melalui media-media, salah satunya media streaming ini. Dan media streaming ini saya gunakan untuk pembelajaran sendiri sejak tahun 2020 ya. 2020 ini saya sudah aktif menghidupkan channel saya untuk pembelajaran ya, dengan menggelar juga workshop YouTuber di daerah saya yang diikuti oleh peserta ratusan guru. Dan lebih instan lagi ketika terjadi corona Maret 14 Maret kalau enggak, atau enggak 24 ya, 23 Maret kemarin kita langsung membuat siaran-siaran pembelajaran berbasis YouTube setiap hari sejak 24 Maret kemarin ya. Saya koordinir teman-teman se-Indonesia melalui program Guru Tanggap Corona, ada jenjang SD, SMA, SMK, itu mengajar setiap hari. Jadi setiap hari
sempat ada 4 sesi ya untuk mengajar berbasis YouTube live streaming ini. Dan memang kita akui bahwa di YouTube ini ada konten plus, ada konten minusnya. Walaupun setiap hari Kementerian Kominfo memblokir konten-konten negatif, tapi tetap selalu ada dan ada ya. Oleh karena itu bisa diatasi dari segi perangkat kita ya, handphone kita bisa disetting, laptop kita bisa disetting agar konten-konten tersebut tidak terakses oleh anak kita, dan kita juga perlu memperbanyak konten positif. Dengan semakin banyak konten positif, insya Allah konten yang negatif akan tenggelam dengan sendirinya ya. Katakanlah ada satu gayung pasir. Kalau kita timbun dengan 1 karung garam, maka pasir tersebut akan tenggelam. Dengan saking banyaknya konten positif, insya Allah yang negatif hilang dengan sendirinya. Berikutnya adalah banyak operator-operator, hampir operator-operator seluler di Indonesia ini memiliki program YouTube Unlimited. Katakanlah ada Telkomsel, ada Tri, ada Indosat, XL. Mereka punya program, punya paket YouTube Unlimited yang harganya boleh jadi cuma 70 atau 60 ribu. Ini bisa digunakan untuk mengakses YouTube selama 1 bulan penuh tanpa membebani kuota utama. Jadi kuota utama tidak terbebani dengan kita melihat YouTube ini, baik itu menonton secara live maupun rekaman-rekaman. Beda kalau anak-anak langsung masuk ke Zoom misalnya gitu kan, nanti kuotanya, kecuali ada paket ini dari secara khusus dari mereka ya. Nah, jadi ini salah satu kelebihan yang lain, dan YouTube ini kita bisa kelola, kita bisa selenggarakan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus berarti secara live seperti ini, kita sedang mengajar, kemudian kita streamingkan, ini disebut dengan sinkronus. Kalau yang asinkronus itu siswa melihat rekaman hasil dari kegiatan pembelajaran yang sinkronus tadi ya, atau rekaman berupa video-video pembelajaran yang kita sengaja buat sebelumnya, itu yang asinkronus, bisa ditonton kapan saja. Pertama, langkah-langkah Bapak Ibu harus punya akun Gmail dulu ya, punya akun Gmail, baik itu Gmail yang dari Kementerian Akun Belajar ID atau yang email pribadi juga nggak masalah. Kemudian setelah Bapak Ibu punya Gmail, mulai langkah membuat channel. Yang penting di sini juga penamaan. Penamaan channel harus spesifik. Katakanlah nama saya Muhammad Yahya. Saya yakin ada ribuan atau ratusan nama Muhammad Yahya di Indonesia. Maka saya harus membuat spesifik yang lain ya. Dan nama channel ini tidak harus nama kita. Boleh nama-nama yang kita sesuaikan. Misalnya ada yang memberikan nama itu terkait dengan misi. Misi misalnya Kaltim Cerdas, misalnya gitu ya. Berarti misinya untuk mencerdaskan orang Kaltim atau Kalsel Cerdas, misalnya seperti itu. Nah, kalau channel saya sendiri, saya kasih nama Rumah Belajar Streaming. Artinya konten-konten utamanya itu berbasis kegiatan streaming, walaupun ada yang bersifat rekaman gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat penamaan yang beda, mungkin nama dari sekolahnya boleh ya, SMA apa, atau mungkin mapelnya ya, matematika asyik atau gimana ya, terserah, yang bikin yang unik, dan teman-teman nanti bisa searching dulu, searching nama tersebut. Kalau nama ini sudah dipakai orang, bikin deh nama yang lain gitu kan, jangan sampai sama, nanti orang bingung ini punya yang saya itu yang mana, itu aku ada 2 channel yang sama gitu, dibikin yang berbeda, yang unik. Kemudian jangan lupa channel tersebut harus diverifikasi. Ya, ini penting. Kalau channel ini diverifikasi, maka ada hak lebih, misalnya durasi. Durasi tidak dibatasi, mau 1 jam, 2 jam kita mau upload file ke YouTube. Ini kalau channel kita udah diverifikasi, nggak dibatasi. Kemudian live streaming. Nah, kita hari ini juga akan praktek live streaming. Kalau channelnya belum diverifikasi, maka belum bisa digunakan untuk live streaming. Jadi harus diverifikasi dulu. Nanti kita akan demokan atau praktekkan ya dari salah satu peserta ya nanti ya.